Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudara, kita masuk episode 172 dari 08564223 dan seterusnya. Salam Pak, kemarin Indonesia habis memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya pernah mendengar kata orang tua Kristen, Kristen menjajah itu ada hal yang diizinkan oleh Alkitab atau diizinkan oleh Tuhan untuk menjajah. Lantas memang ternyata dulu zaman raja memang banyak peperangan tapi saya rasa tidak menjajah, tapi karena dijajah. Maka dari itu umat pilihan melawan. Kemudian di era modern kenapa bangsa Portugis, Belanda dan lain-lain dulu menjajah Indonesia, dan apalagi dengan slogan Gold Glory Gospel. Apa tujuan pertama dulu penjajah datang ke Indonesia? Apakah Alkitab seperti kata orang tua itu benar memang Alkitab mengizinkan menjajah? Kalau dari sudut pandang negatif memang dulu rakyat menderita, tapi dari hal positif semua peradaban kemajuan Indonesia bisa maju karena penjajahan. Ada pabrik gula, bangunan Belanda, jembatan, bandara, kapal, teropong, bintang dan lain-lain. Jadi sebenarnya dulu itu pihak luar memang ingin menindas dengan kekerasan atau karena ada pihak pribumi yang sebenarnya hanya mengalami fobia berpikir negatif. Kalau dikhianati pendatang asing itu, maka dari itu terjadilah perlawanan. Bagaimana ya sejarahnya, apa memang karena cuma masalah pribadi segelintir perorangan menjadikan tarik-menarik antar kelompok sehingga terjadi polarisasi kelompok karena ada pentolan, makanya sampai sekarang agama Kristen kadang masih ada cap katanya agama penjajah. Hahaha. Tapi dari itu semua kita maju. Saya kasih tahu kalau cuma pabrik gula dan lain-lain itu bukan satu alasan penjajah memberikan kontribusi yang berarti, ya. Sebab kalau kita lihat jauh lebih besar kekayaan negeri ini diambil daripada memajukan bangsa Indonesia. Ya. Makasih Pak Erastus, senang bisa sharing. Tuhan Yesus berkati Pak Era selalu dan tetap lebih rendah hati dan jadi hambanya. Eling dalam posisi saat ini yang banyak kita ikuti jadi panutan dan jadi pelopor yang membangkitkan kasih, mengusik hati Bapa. Yang lain yang dipercayakan mengemban tugas gembala dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih eling. Oke, dalam posisi saya yang banyak jadi panutan dan menjadi pelopor untuk membangkitkan kasih, ya. Oke, terima kasih untuk peringatan ini. Maaf Pak, masih lanjut karena ada pikiran lagi, padahal bentuk keadilan dari Allah ataukah Allah hanya mengasihi yang satu sedangkan menomorduakan yang lain? Saya langsung jawab tidak. Jadi tadi bicara soal penjajahan, kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa Belanda tidak memajukan negeri ini. Bukan berarti lalu Belanda tidak meninggalkan sesuatu yang baik, pasti ada yang ditinggalkan. Anyer Panarukan misalnya dibangun oleh Dandeles, dan gedung-gedung dan jembatan, jalan yang sekarang masih ada, tetapi dibanding dengan kekayaan yang diangkut ke Belanda termasuk barang-barang antik itu tidak sepadan, ya, tidak sepadan. Perlu diketahui bahwa setiap bangsa itu beda-beda. Hasil penjajahan Belanda dengan maksud saya akibat dan hasil penjajahan Belanda dengan akibat dan hasil penjajahan Inggris itu beda. Lihat, bekas penjajahan Inggris dengan bekas penjajahan Belanda itu beda. Ya. Kalau kita lihat Cina hampir tidak pernah dijajah oleh bangsa asing kecuali pada waktu 3,5 tahun dianeksasi oleh Jepang, lalu Hong Kong dikuasai oleh Inggris, lalu ketika Perang Candu. Tapi selebihnya mereka memiliki
kerajaan sendiri. Dan kita lihat bagaimana budaya Cina luar biasa. Dan bagaimana kemajuannya hari ini. Itu pun juga ditentukan oleh pola berpikir yang dibangun bukan sebagai bangsa yang pernah dijajah. Jadi penjajahan selain mempermiskin juga memperbodoh. Adapun kalau ada gospel di balik glory dan gold, karena memang selalu disertai atau kalau satu ekspedisi itu disertai pendeta selalu. Dan biasanya pendeta juga mengambil keuntungan untuk memberitakan Injil. Tetapi Anda tahu nggak, 350 tahun Jawa dijajah. Saya bilang Jawa karena di daerah-daerah lain belum tentu mengalami penguasaan seperti Jawa ya. Kita dijajah 3,5 tahun, itu Jawa. Kalau Kalimantan, Sulawesi, banyak wilayah nggak pernah ada penjajahan. Tapi 3,5 tahun, 350 tahun loh, 3,5 abad maksudnya. 350 tahun loh, 3,5 abad. Berapa banyak orang jadi Kristen di Indonesia? Tidak banyak. Itu berarti memang gospelnya tidak memiliki dampak. 350 tahun kekristenan tidak berarti dibanding dengan agama lain yang berkembang di Jawa. Tapi mungkin karena Allah inginkan bangsa lain mengenal Allah yang benar ya Pak, waktu perjanjian lama itu. Tapi kalau perjanjian baru Tuhan turun perang, Tuhan sudah membebaskan pemikiran peradaban, sungguh luar biasa ya Pak. Tuhan Yesus yang memerdekakan tanpa melibatkan peperangan, hanya dengan menata diri hidup yang kudus dari teladan sepanjang masa. Puji Tuhan. Perjanjian lama ketika bangsa Israel menyerang tanah Kanaan itu tidak bisa disamakan dengan Belanda menjajah Indonesia. Satu, karena memang tanah Kanaan dijanjikan Allah kepada Abraham untuk anak cucunya. Dua, karena kejahatan bangsa Kanaan waktu itu sudah sampai ke puncaknya. Maka Allah harus membinasakan mereka. Ya, jadi tidak sama dengan penjajahan yang dilakukan oleh para imperialis ya, atau kolonialisme Barat terhadap Indonesia. Jadi penjajahan tetap salah. Karena penjajahan itu merenggut hak asasi manusia. Tapi hari ini bisa terjadi penjajahan atas bangsa sendiri. Orang-orang yang berkuasa menjajah mereka yang tidak berkuasa. Bisa terjadi juga diktator mayoritas menekan atau menjajah minoritas. Bisa saja terjadi itu. Jadi pertanyaan menggambarkan bagaimana Pak menurut Pak Eras karakter Allah Bapa perjanjian lama dan Allah Anak yang turun di perjanjian baru. Saya sudah singgung ini. Perjanjian lama Allah memerintahkan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, menaklukkan Kanaan, karena memang negeri itu adalah negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham bagi keturunannya. Dan kejahatan bangsa Kanaan sudah sampai puncaknya. Dan kalau Allah mengambil keputusan tidak bisa dipersoalkan keadilannya. Karena itu adalah keputusan dari Allah. Dan itulah keadilan menurut Allah. Jadi pijakannya dari pikiran perasaan Allah. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan yang cerdas ini, yang walaupun saya menjawabnya secara cepat, tetapi saya kira ini cukup menjawab. Tetapi juga saya beri catatan bahwa tentu tidak semua orang Belanda setuju adanya penjajahan. Dan kita juga tahu ada orang-orang Belanda pada masa kemerdekaan juga pro Indonesia. Jadi kita melihat bukan manusianya, maksud saya bukan manusia tapi sistemnya. Secara individu, tidak semua orang Belanda setuju cara-cara pemerintah Belanda memperlakukan pribumi Indonesia. Ya, oke. 0821 7917 dan seterusnya. Saya mau tanya, gimana kita harus menghadapi orang yang suka nuduh kita, suka bolak-balik omongan. Apa yang tidak pernah kita lakukan, tapi seolah kita yang melakukan itu. Sementara kita tidak pernah melakukannya. Karena yang suka bolak-balikin nuduh kita ini, biasanya dikatakan hari-harinya selalu mendengarkan firman atau khotbah. Maaf Pak, bukan saya seperti menghakimi. Saya heran saja. Oh, kamu nggak menghakimi. Kamu sedang menilai. Benar, ada orang-orang seperti itu. Apa karena dari keluarganya yang ngomong, sampai dia tidak peduli dengan orang yang dia selalu salahkan? Mohon dijawab,
agar kami tidak salah ngomong dengan dia. Jangan ngomong. Ketemu orang seperti ini, diam, diam, diam. Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu pasti berperkara. Kita jangan lakukan hal itu, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Jadi saran saya, diam, diam, diam. Wes meneng tok, diam saja. Ya, ini dari 0819 0481 dan seterusnya, Salatiga, Jawa Tengah, usia 43 tahun, laki-laki. Ya. Oh, maaf. Bukan. Ini tadi dari 0821 7917 sekian. Ya, bukan dari Salatiga, bukan. Dari 0821 7917. Kamu ngalamin ini, bro, sama seperti yang saya alami. Diam. Kita lihat saja. Ada Allah yang hidup, ya. Jangan banyak bicara. Mau ngomong apa? Diam. Tapi Pak, saya hancur. Enggak, tidak akan hancur. Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Diam. Yang you alami itu masih kecil dibanding yang saya alami. Oke? Misalnya Anda tidak bilang, cecak itu buaya. Kalau orang bilang, wah, Erastus bilang cecak itu buaya. Coba buktikan Erastus kalau cecak itu buaya. Loh, kita nggak ngomong cecak itu buaya. Piye toh? Tapi ya sudah ya. Diam. Ingat, diam. Belajar mengampuni, memaafkan. Itu luar biasa. Ketemu orang begini itu memperbesar kapasitas kita menerima orang lain dan mengampuni sesama. Selamat berjuang. 0819 0481 5 dan seterusnya. Nah, ini baru Salatiga, Jateng. Laki-laki usia 43 tahun. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya usia 43 tahun, istri 1 dan anak 2. Kami berdomisili di Salatiga, Jawa Tengah. Kami sudah mengikuti pengajaran yang Pak Era sampaikan kira-kira 3 tahun. Banyak sekali perubahan terjadi dalam hidup kami secara pribadi. Saya bahagia mendengarnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah tidak ada komunitas orang yang mencintai suara kebenaran di kota Salatiga? Mohon saya diinformasikan agar kami bisa berkumpul, saling menasihati, menguatkan, mendoakan dalam sebuah komunitas yang mencintai Tuhan dan kebenarannya melebihi dunia ini. Wow, bro. Ini saya sebut namanya ya Filemon. Begini saja deh. Anda membangun yang namanya House of Truth. House of Truth. House of Truth. Kumpulkan keluarga dulu, teman-teman dekat yang bisa 4, 5, 6, 7 orang mendengarkan CD khotbah saya atau streaming. Beda kalau mendengarkan, ikuti streaming bersama, sama sendiri itu beda. Menggunakan TV Android yang Smart TV, melalui Hot itu. Ya. Buka Hot dulu, ya. Di Jawa Tengah ada yang namanya Pak Sugeng. Insinyur Sugeng kalau salah ya. Nah, ini juga di daerah Pemalang, ya, di daerah Kudus. Nanti akan saya informasikan ini yang namanya Pak Sugeng ini, ya. Atau Anda membuat Truth, House of Truth. Ayo kita kembangkan, ya. Tidak usah harus membuat gereja, tetapi membuat persekutuan yang belajar kebenaran bersama. Saya sangat salut nih dengan Pak Filemon. Bro, you are welcome to my world. Selamat datang di dunia saya. 0898 8438 dan seterusnya. Salam Pak Era, selamat malam Pak. Maaf mau bertanya. Oke. Matius 9:13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalimat ini ditujukan untuk tokoh-tokoh agama Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang beragama Yahudi yang ekstrim dalam keberagamaan dan merasa bahwa perbuatan baik mereka bisa menjadi persembahan. Perbuatan baik mereka bisa menjadi persembahan di hadapan Allah. Padahal perbuatan mereka secara lahiriah memang kelihatan baik, tapi dalamnya itu penuh dengan kebusukan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Di luarnya kamu itu bersih seperti kuburan, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Itu satu. Yang kedua, bukan persembahan yang dikehendaki oleh Allah. Karena tidak ada keselamatan bisa dimiliki seseorang hanya karena orang itu berbuat baik. Ini zaman perjanjian baru. Ya.
Keselamatan bisa terjadi karena ada korban di atas kayu salib, yaitu Yesus yang memikul dosa-dosa kita. Jadi bukan karena kita berbuat baik, tapi karena Tuhan Yesus memikul dosa-dosa kita. Maka orang-orang yang merasa dirinya jahat, buruk, seperti pemungut cukai, pelacur, dan orang-orang berdosa datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku memanggil orang-orang berdosa ini. Sedangkan orang-orang benar atau orang yang merasa benar, biasanya menyerang Yesus pada zaman itu. Ini konteksnya zaman itu, jangan dikaitkan dengan yang lain. Konteks zaman itu orang-orang Yahudi yang merasa baik, tidak merasa membutuhkan Yesus. Apalagi pengorbanannya, wah pasti tidak dibutuhkan. Tapi orang-orang berdosa yang merasa tertolak, kelompok outcast yang terbuang, itu yang Tuhan Yesus sambut, dan Yesus memang mati untuk mereka. Itu maksudnya. Ya, Tuhan memberkati. Oke, dari seorang wanita usia 37 tahun, 08134705, dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya wanita usia 37 tahun. Bapak sudah saya anggap mentor saya saat ini. Terima kasih Pak atas semua pengajaran yang pengetahuan Bapak yang luar biasa memberkati saya. Saat saya kirim SMS ini, saya masih ongoing di ABC, surga, pertemuan ke-6. Abam episode 150 dan khotbah-khotbah Bapak yang saya dengar secara acak tanggal-tanggalnya. Maaf ya Pak, pergerakan saya lambat. Hehehe. Ada beberapa pertanyaan berdasarkan cerita hidup saya ini Pak. Maaf lagi. Maaf Pak kalau kepanjangan. Hehehe. It's okay. Saya menikah tahun 2011 Pak, selama 4 tahun belum dikaruniai anak, sudah ikut program dokter ini itu. Saat saya rehat nggak ikut program kehamilan apapun, pada saat rehat nggak ikut program kehamilan apapun sekitar bulan Oktober 2014 saya ikut KKR. Pendetanya di luar negeri. Dalam hati aja Pak, baca namanya, dia sebut satu pendeta. Waktu itu ada altar call, tapi bukan jemaat yang inisiatif maju ke depan, tapi dia yang memanggil nama-nama jemaat yang ada di hatinya, salah satunya saya. Terus saya maju. Beliau topang tangan di kepala saya, tumpang tangan maksudnya. Cuma bilang, don't worry. Saat itu saya berpikir ini pendeta berdoanya salah orang, karena saat itu saya sedang happy-happy banget. Nggak ada yang saya khawatirkan. Saya ada di zona nyaman Pak. Saya selalu bersyukur sama Tuhan dikasih anak. Syukur nggak dikasih nggak apa-apa. Permintaan saya cuma satu, yaitu sampai tua sama suami. Sekalinya Maret 2015 suami saya dipanggil Tuhan lewat kecelakaan yang dialaminya. Saat itu saya sedang hamil 4 bulan. Mau gila rasanya Pak, penuh dengan kekhawatiran dan di pikiran saya. Baru di situ saya ingat perkataan pendeta itu, don't worry. Pertanyaan saya, apakah perkataan beliau waktu itu adalah penubuatan? Kok pas ya Pak? Ya bisa saja. Kata don't worry itu luas sekali, bisa ditarik kemanapun. Bisa iya, bisa tidak. Saya juga bisa berkata don't worry. Lalu setelah itu dia misalnya keserempet atau bisa saja. Kata don't worry itu punya jelajah luas. Tapi itu bisa benar dari Tuhan. Dan kenyataannya kan Anda juga merasa diberkati kan? Ya sudah. Terus saya itu juga sekarang Pak dinasihati orang-orang dengan kata-kata indah pada waktunya. Dalam hati saya, kapan Tuhan indah pada waktunya itu? Kalau menurut orang-orang itu indah kalau saya kawin lagi. Padahal saya nggak ada kerinduan untuk itu. Saya mau dengar kata Pak Eras ajalah. Indahnya itu ya pas di surga nanti ketemu Tuhan dan suami saya. Woi keren. Ibu keren. Gak mau juga kan saya nanti di surga punya suami 2, apa kata dunia? Apa kata surga nanti? Hehehe. Pak saya belum move on 100% sih. Kadang-kadang masih sedih-sedih gitu. Walaupun saya sudah mengerti sedikit-sedikit maksud Tuhan memanggil suami saya duluan. Salah satunya kualitas kerohanian saya sedikit meningkat gitu. Tapi kadang saya masih bargaining. Kenapa Tuhan gak pilih cara lain yang lebih enak? Untuk ningkatnya iman saya tanpa mengambil suami saya gitu. Mohon nasihatnya Pak, kabari ya Pak. Oke. Kabari ya Pak, oke. Halo, ini usia berapa ya? 37 tahun. Yang pertama soal don't worry, puji Tuhan Anda mendapat peringatan dari Tuhan. Yang kedua,
Menurut psikologi yang pernah saya dengar, kalau seorang wanita dipanggil suami, menurut riset ya, itu paling lama 2 tahun. 2 tahun, rata-rata 2 tahun paling lama. Saya tidak tahu ini sudah tahun berapa, belum 2 tahun ya. Nah, belum 2 tahun, jadi mungkin masih belum move on, oke. Tapi saya beritahu ya, jangan memberhalakan perasaan. Anda sedih-sedih itu akhirnya tidak membuat Anda dewasa. Lagi pula kan Tuhan juga mempunyai kebijakan di luar kemampuan kita. Toh suami Anda juga bahagia di surga. Kenapa mesti Anda sedih? Kenapa nggak ada cara lain? Tuhan memandang itu cara yang tepat, jadi Anda jangan sok tahu, ya. Kalau masih hidup, dia kecantol wanita, wah lebih susah, ya kan? Ketika hidup, dia sakit stroke nggak bangun-bangun, wah tambah susah. Ya jadi ini yang terbaik. Cuman saya tidak tahu Anda ini sekarang bagaimana nafkahnya, bagaimana hidup Anda, ini yang saya nggak tahu. Tapi yang saya percaya Tuhan pasti akan mencukupi karena tidak ada pencobaan melampaui kekuatan kita. Saya lihat senang membaca ini karena saya lihat Anda sedih-sedih hanya sesaat. Anda bukan tenggelam. Ada orang yang 5 tahun masih bersusah hati karena suaminya meninggal. Bahkan ada kecenderungan itu menyalahkan Tuhan. Nah itu celaka. Ada kecenderungan menyalahkan Tuhan. Nah itu celaka itu. Jangan. Akhirnya jadi penyakit nanti, kanker, tumor, dan lain-lain. Jangan. Bersyukur, Tuhan aku tidak tahu, tapi aku bisa percaya. Aku nggak mengerti, tapi aku bisa percaya yang kau lakukan itu baik adanya. Oke? Nah, saya percaya Anda bisa. Karena di sini Anda bisa mengatakan, saya nggak kawin lagi. Lebih baik tidak kawin lagi. Saya setuju. Tapi tidak mutlak ya. Kalau Tuhan bicara, Tuhan pimpin, bisa saja. Tapi menurut saya memang lebih baik tidak menikah lagi. Saya punya pasangan, kalau nggak ada pun saya juga bertekad tidak menikah lagi. Ya mungkin karena saya sudah tua kali. Tapi dengan usia seperti ini, ya sebenarnya masih ada peminat. Saya tidak mau. Ya, karena ada orang pernah SMS saya, Pak, kalau ibu nanti tidak ada, saya siap mendampingi Bapak. Wow, enggak, sorry. Jangan tunggu dudaku. Nah, senang kalau Anda berkata tidak menikah lagi ya, kita cari Tuhan saja. Oke? Nanti ketemu suami di surga, ya. Dan menikmati keindahan. Sekarang urus anak dengan baik. Puji Tuhan. 0821 25742 dan seterusnya, wanita usia 46 tahun. Oke, Salam Pak, saya sangat berterima kasih pada Bapak Pendeta Erastus S. Saya sudah mengikuti khotbah Bapak kurang lebih 6 tahun, lebih melalui YouTube selama COVID-19. Aku ikut ibadah Bapak setiap live streaming. Semua acara Bapak yang live selalu saya ikuti nyaris semuanya. Terima kasih banyak Pak. Saya bersyukur banget mengenal Bapak walaupun lewat YouTube. Saya mau nanya, ada nggak ya rencana dibuka cabang di Cikarang atau tepatnya Bekasi? Memang sudah ada cabang di Bekasi Harapan Indah, tapi jauh. Hormatnya setinggi-tingginya buat Bapak. Oke, kalau belum ada selama COVID ikut aja streaming, nggak masalah ya. Kalau bisa membuat namanya House of Truth, buatlah di rumah dengan 3, 4, 5 orang bersama-sama melihat streaming saya atau YouTube lalu mendiskusikannya, berdoa bersama, bisa begitu. Tapi saya percaya lewat YouTube sudah cukup. Tuhan memberkati. 08579358 wanita usia 49 tahun. Purwakarta. Quote of the day, apabila seorang tidak merasa memiliki apapun, iblis pun tidak memiliki pintu untuk masuk ke dalam hidupnya. Dr. Erastus Sabdono, 30 Oktober 2020. Ayat Alkitabiah, pendukungnya apa ya? Mohon pencerahannya. Oke. Kita tidak boleh membangun satu doktrin di atas 1-2 ayat. Itu namanya ayatiah. Tapi harus dibangun dari kebenaran yang utuh yang termuat di dalam Alkitab, baru namanya Alkitabiah. Harus bisa membedakan antara yang Alkitabiah dan ayatiah. Nah, kalau saya ditanya, apabila seorang tidak merasa memiliki apapun, iblis pun tidak memiliki pintu untuk masuk ke dalam hidupnya. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa, ini kalau di Lukas pasal 4 ayat 5-9, ya, 5-8, ketika Yesus dibawa ke atas puncak, tempat tinggi,
ditunjukkan dunia kepadanya, iblis berkata, kalau kau menyembahku, kuberikan dunia ini kepadamu. Yesus menolak. Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Menyembah artinya memberi nilai tinggi, proskuneo dalam bahasa aslinya. Berbakti artinya melayani, ya, latreuo dalam bahasa aslinya. Kalau orang merasa tidak memiliki apapun, artinya memang hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dan untuk mengabdi kepadanya, iblis tidak bisa menjatuhkan. Itu ayat yang lain ya, misalnya di dalam Lukas 16 ayat 11-12. Ya. Harta kita sendiri itu di surga, bukan di bumi. Jadi kita harus bersyukur dengan kekayaan yang Tuhan sediakan di surga. Maka Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Lukas maksud saya Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Wah, dan seterusnya. Ya, ini mesti mendengar khotbah saya baru bisa menangkap seluruhnya. Tapi terima kasih untuk 0857-9359-7 Harlin, usia 49 tahun, Purwakarta. Saya respect, saya apresiasi untuk pertanyaan ini. Ikuti khotbah saya ya, Harlin. Ini wanita atau pria? Harlin. Hah? Wanita ya biasanya ya. Saya ada staf yang namanya Ibu Herlin. Ini Herlin. Oke. Apresiasi saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. 0895-3057-4 dan seterusnya. Salam Pak Eras, mau bertanya lagi. Saya setiap malam kalau doa malam baca Alkitab bersama keluarga, selalu tutup baca 10 firman dan doa Bapak kami. Sampai anak-anak sudah hafal 10 firman dan doa Bapak kami. Apa itu baik menurut Pak Eras? Baik juga, tapi jangan jadi semacam Taurat ya. Jangan tiap malam. Sekali-kali doa Bapak kami, nanti 10 hukum gitu. Tidak selalu, ya tapi bagus. Bagus, tapi tidak tiap malam. Tujuan saya hanya satu Pak, saya ingin anak-anak selalu takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Makanya saya selalu melarang anak-anak saya mendengarkan lagu-lagu dunia. Waduh, bagus ya. Terima kasih Pak atas masukannya, Yesus bless you. Jesus bless you, terima kasih. Takut akan Allah itu bukan dibangun dari menghafal doa Bapak kami dan 10 perintah Allah loh. Bukan. Kebenaran-kebenaran yang inti, yang bisa membangun pengertian. Dan pengertian itulah yang membuat mereka takut akan Allah. Kalau hanya menghafalkan 10 perintah Allah dan doa Bapak kami, belum cukup. Itu sudah bagus, punya pengaruh. Secara psikologi juga pasti punya pengaruh. Tapi itu tidak signifikan. Yang signifikan itu pengertian. Banyak orang ya, nggak usah anak muda, anak kecil, nggak usah anak kecil atau orang muda. Bapak-bapak juga apal tapi hidupnya kotor. Bahkan walaupun pendeta apal juga hidupnya rusak, ada yang melanggar moral. Kenapa? Yang penting pengertian akan kebenaran. Oke. 0812-5477 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, Pak saya mau tanya ini, apakah rumah tangga saya yang sudah berantakan berkali-kali dan itu sudah saya jalani setelah 2 tahun pernikahan ini, dari 2003 sampai 2020. Ya. Setelah 2 tahun pernikahan kami, yaitu dari 2003 sampai 2020, maksud berantakan berkali-kali di sini, yaitu yang pertama kali istri saya berselingkuh dan sering main judi, itu dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan karena itu kami sudah berkali-kali pisah kemudian balik kumpul lagi. Karena saya ingat anak kami masih butuh perhatian saya nafkahi. Karena masih sekolah saat itu, kemudian dari ini terjadi lagi istri saya selingkuh. Akhir saya yang punya selingkuhan itu terjadi 2004. Sampai di 2005 saya, tunggu ya. Kemudian lalu terjadi lagi istri selingkuh. Akhirnya saya juga punya selingkuhan. Oh itu ya. Terjadi 2004 sampai 2005. Saya bertobat, tapi istri tetap secara sembunyi berselingkuh dan berjudi, merokok. 2006 pisah kemudian balik lagi. Dan seterusnya, dan hingga kini saya ambil keputusan tidak balik lagi karena cuma masalah selingkuh. Tidak ada tobat-tobatnya. Pak Erastus, itulah masalah problem rumah tangga yang rumit buat saya. Apakah ini sudah menjadi garis hidup saya? Tidak ada, garis-garis itu tidak ada.
Itu keputusan pribadi, itu free will. Istrimu berbuat begitu ya karena kehendak bebasnya, Anda berbuat begitu, juga selingkuh kehendak bebas Anda juga. Yang pertama saya tanyakan, istrimu selingkuh itu karena apa? Bisa karena tidak bahagia di rumah juga bisa, Anda tidak membahagiakan dia bisa. 2, main judi kenapa? Anda tidak memberikan nafkah yang cukup juga bisa. Ya saya tidak menuduh Anda berbuat itu, tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Lalu yang saya sedihkan kenapa Anda juga ikut selingkuh? Kalau saran saya, kalau you punya kesempatan balik-baliklah. Lalu berdua cari Tuhan bersama. Kalau perlu yang mulai, Mam, you balik lagi yuk. Yuk, Mam, yuk kita balik lagi, yuk kita tobat demi anak-anak. Coba lakukan itu. Coba lakukan itu. Lalu dengarkan Truth ID bersama-sama. Pulang ke surga, langit baru, bumi baru bersama. Lakukan itu. Ya, mari saya bimbing lewat Truth ID. Bisa itu. Nggak ada ya, sesuatu yang nggak bisa diperbaiki ya, selama orang masih mau berubah. Saya sedih dengar tulisan Anda ini. Saya tidak tahu sekarang usia Anda berapa, anak Anda berapa. Jadi jawaban saya mungkin tidak terlalu memuaskan, karena saya juga tidak tahu kasusnya secara lengkap. Tetapi saran saya, baliklah, lalu bersama-samalah bertobat. Ya. Coba kenapa istri begitu? Apakah Anda juga punya peran dalam kesalahan istri itu? Anda tidak membahagiakan, Anda tidak memberikan sejahtera hidup sehingga dia selingkuh. 2, atau karena yang soal judi Anda tidak memberi nafkah yang cukup. Mungkin Anda sudah bertanggung jawab secara nafkah jasmani maupun rohani atau secara batin maupun secara nafkah, tapi dia masih begitu. Wah, berarti dia rusak. Tapi masih bisa diperbaiki. Kalau masih bisa diperbaiki, ayo. Anda bisa bolak-balik begini, itu sebenarnya memberikan kesan ke saya, masih ada kesadaran di istri Anda mau balik. Kalau istri saya nggak ada, kalau istri Anda tidak punya kesadaran, nggak mau balik-balik lagi. Kalau bisa sekarang balik, lalu belajar, bertobat bersama. Ya, Tuhan berkati, sampai jumpa.